Kita lanjut cerita non Parisi untuk part berikutnya. Dalam suatu pertemuan di istana, Said Burian bertemu dengan non Parisi. Said Burian mengatakan bahwa ia mendengar kabar aneh, yaitu non Parisi mempunyai biji mangga yang kalau ditanam terus berbuah. Dikatakannya, kalau berita ini tidak benar, tentu mencemar nama non Parisi. Dan kalau benar, dia mau bertaruh. Non Parisi menyatakan bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Lalu ia menyuruh orang mengambil biji mangga itu di rumah Ain Sibayan. Dengan disaksikan orang banyak, non Parisi menanam biji mangga itu, tetapi tidak mau tumbuh. Berulang kali dilakukan namun tetap tidak tumbuh. Alangkah malunya non Parisi di hadapan pembesar-pembesar kerajaan. Begitu pula Aryan. Non Parisi menangis dan semua yang hadir diam. Non Parisi mengakui Said Burian menang taruhan. Semalam-malaman non Parisi tidak bisa tidur mengingat peristiwa itu. Keesokan harinya, non Parisi dan Aryan menyaksikan pertandingan adu sapi. Bandarnya seorang geci itu kan balai desa ya. Ketika geci itu berjalan, matanya terkena bungkusan non Parisi sehingga menyebabkan ia buta. Non Parisi bertambah susah. Kepada Tuhan ia memohon petunjuk. Ia mulai curiga kepada istrinya Ain Sibayan tentang biji mangga ajaib itu. Non Parisi dan Aryan pernah mendapat pesan dari gurunya di negeri Kubu yang mengingatkan mereka 3 perkara. Pertama, jangan membuka rahasia kepada wanita. Kedua, jangan pergi ke tempat yang tidak diundang. Dan ketiga, lebih baik berjalan daripada duduk. Malam harinya, secara diam-diam non Parisi pergi ke kandang sapi Said Burian, hendak mengintip. Di situ Said sedang bicara dengan Porsam tentang biji mangga yang ditukar. Said Burian menyembunyikan biji mangga ajaib itu di dalam tiang balai-balai bambu. Dengan segera non Parisi pergi mengambil biji mangga itu dan menukarkannya dengan biji mangga yang lain. Besok harinya non Parisi mengajak Said Burian bertaruh lagi. Kali ini taruhannya dimenangkan oleh non Parisi karena ia sudah mendapatkan biji mangga yang sebenarnya. Said Burian malu dan takut. Kalau Aryan tidak menasihatinya, non Parisi sudah membunuh Said dan Sibayan. Pada suatu hari, non Parisi dan kawan-kawannya pergi ke rumah Ain Sibayan untuk menyelidiki. Meskipun Sibayan telah menyatakan cintanya yang besar kepada non Parisi dan mengatakan bahwa bukan dia yang menukar biji mangga itu, namun non Parisi tetap pada pendiriannya. Sibayan diceraikan. Non Parisi menaruh dendam pada Said. Tetapi Said seorang kepercayaan raja sebagai pengambil upeti. Ia masih berhubungan gelap dengan Ain Sibayan. Empat orang murid non Parisi mengadakan usaha dagang dengan Aryan. Usaha mereka berhasil dan menyebabkan Syah Bandar yang tidak jujur merasa tidak senang. Ia menghasut dengan mengatakan kepada Said Burian bahwa Aryan sudah mempersiapkan perang terhadapnya. Mendengar itu, Said sangat marah. Porsam mencoba membujuk istri Aryan untuk
Porsam mencoba membujuk istri Aryan dengan berbagai hadiah supaya mau berzina dengan Said. Tetapi dengan siasatnya Adnan berhasil menjebak Porsam. Porsam ditangkap dan diarak beramai-ramai ke istana. Atas nasihat Kejrun Sikandang, Porsam dihukum potong telinga sebelah atas kejahatannya. Said bertekad untuk membalas dendam terhadap Aryan yang telah menghinanya. Karena raja sudah mengetahui kelakuan Said Barian, maka ia pun dipecat sebagai pemungut pajak pelabuhan dan sebagai penggantinya diangkat Aryan. Said yang bersekongkol dengan Shah Bandar amat marah mendengar dirinya dipecat. Dengan beberapa orang temannya, Said Barian pergi ke pelabuhan menemui Aryan. Terjadilah perkelahian seru antara Aryan dan Said serta kawan-kawannya. Said kena bacok di mukanya dan lari beserta teman-temannya. Sesudah orang-orang istana sampai, Aryan diketemukan pingsan dalam gudang. Juru tulisnya bernama Wanda menceritakan apa yang telah terjadi. Kejrun Sikandang merasa terhina dengan perlakuan terhadap anaknya Said Barian. Dengan bantuan panglima-panglima yang sepaham dengannya, ia mengancam akan menyerang Aryan. Tetapi Aryan bersama Non Parisi siap menghadapinya. Keesokan harinya, perang berkecamuk. Kejrun sendiri langsung memimpin pertempuran. Istana kerajaan dikepung. Burung bayan terbang ke Asahan, memberitahukan Sultan Barun dan Nizam bahwa Sultan Syaraf dalam bahaya. Seorang ahli siasat perang bernama Parisah Sari beserta beberapa orang pembantunya berangkat ke Syam Tarilah. Sebelumnya ia telah mengirim surat melalui burung bayan bahwa mereka datang untuk suatu tipu muslihat. Nah, kita lanjutkan ke part berikutnya ya. Oke.